Dan Vina naik motor menuju kondangan. Sampai di tempat kondangan, dianiaya oleh Peggy Setiawan dengan menggunakan alat bukti foto kondangan. Bener kan? Bener kan? Let's go, nggak bohong kan? Apapun pertanyaannya, dua alat bukti. Jawabannya dua alat bukti. Satu kata aja. Kecewa saya. Pembuat hoax terbaik adalah ada pada kalian. Jadi, seharusnya Bapak Kapolri itu legowo. Terbaik ini bukan terbaik untuk pemohon, bukan juga terbaik untuk termohon, tapi terbaik untuk Indonesia. Peggy sering ngaji, baca surah apa? Rajin sholat, dan sekarang dari Allah membantu Peggy melalui kita semua nih yang mendukung King Kulba kita. Berarti kejahatan terhadap penegakan hukum di negeri ini untuk mendistribusikan rasa keadilan kepada seluruh lapisan masyarakat hancur. Peggy jadi tersangka. Semua omongan Polda Jabar bener. Ini saksi terbaru Polda Jabar. Memang kakak dan ijazah itu bukti yang sangat konkret. Wow. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Kita sudah sampai ke kesimpulan Peggy Setiawan ya guys ya. Nah, ternyata guys, ada satu saksi yang Let's Go temukan di TikTok. Ini memang bener-bener saksi untuk Polda Jabar. Dimana memang ijazah Peggy, rapot Peggy, itu semuanya ternyata bener guys. Peggy adalah pelakunya 100%. Gokil. Dan ini menyebabkan Peggy akan ditahan di penjara seumur hidup. Kalian nggak percaya ya? Gila, ini Let's Go menemukan saksi yang ternyata Polda Jabar itu bener-bener tidak bohong guys. Semua alat buktinya yang ditemukan, foto kondangan, ijazah serta rapot, itu memang digunakan Peggy menjadi pelaku kasus Vina 100%. Kaget kan? Let's Go mendapatkan ini dari TikToknya Si Dewa Store. Nah, kalau kalian mau lihat, boleh lihat ke sana ya guys ya. Jadi saksi ini menceritakan kronologi yang masuk akal itu guys. Eki dan Vina naik motor menuju kondangan. Sampai di tempat kondangan, dianiaya oleh Peggy Setiawan dengan menggunakan alat bukti foto kondangan. Itu tidak cukup menganiaya, maka diajaklah Eki dan Vina ke Dukcapil. Sampai Dukcapil, Eki dan Vina kembali dianiaya oleh Peggy Setiawan dengan menggunakan alat bukti fotokopi KTP. Itu pun tidak cukup menganiaya, maka selanjutnya Eki dan Vina diajaklah ke sekolahan. Sampai di sekolahan kembali dianiaya oleh Peggy Setiawan dengan menggunakan alat bukti yaitu fotokopi ijazah. Bener kan? Bener kan? Let's Go nggak bohong kan? Ini cerita yang sangat masuk akal guys. Aduh. Itu pun masih belum cukup juga menganiaya, maka diajaklah ke playover Eki dan Vina ini. Dan selanjutnya di playover entah siapa yang menganiaya karena Peggy Setiawan sudah selesai, tidak lagi menganiaya. Bagaimana Peggy Setiawan menganiaya? Dengan cara membelah diri. Karena di waktu kejadian Peggy Setiawan itu ada di Bandung, sedangkan yang menganiaya Eki dan Vina dengan menggunakan alat bukti tadi itu adalah pembelahan dirinya. Wow, ternyata selama ini Peggy Setiawan itu adalah amuba, bisa membelah diri. Mantap sekali Pak Dewa. Jadi kronologi Pak Dewa ini yang paling masuk akal. Polda Jabar, ini Let's Go sarankan, ini saksi penting untuk Polda Jabar. Kenapa? Karena dia bisa membuat kronologinya se-real mungkin gitu. Jadi semua Pak Polda Jabar yang alat bukti Pak Polda Jabar punya, itu ijazah, rapot, foto kondangan, itu memang benar-benar bisa digunakan pembunuhan oleh Peggy. Nah, dia cerita loh, Vina bersama Peggy itu datang ke kondangan. Waktu di kondangan dianiaya oleh Peggy. Menggunakan alat bukti apa? Alat bukti kondangan foto Peggy. Dan tidak cuma alat bukti kondangan, setelah itu Peggy ini mengajak Eki dan Vina itu ke Dukcapil. Nah, Polda Jabar kan bilang, ini Dukcapil ini cocok dengan data-data kakaknya Peggy Setiawan. Nah, berarti kan benar ya. Jadi Eki dan Vina dibawa ke Dukcapil, dianiayalah Eki dan Vina menggunakan apa alat buktinya yang dipunya polisi? Fotokopi KTP Peggy Setiawan. Gimana cara dianiaya? Nih, kamu belajar jadi PNS. Nah, kamu fotokopi nih KTP aku 1000 lembar. Gimana ya? Jadi setelah dianiaya menggunakan fotokopi KTP, dibawalah ke sekolah SMP 1, SMPN 1. Itu digunakan apa? Menganiaya alat buktinya. Ijazah. Wah, ini kan kronologi pas banget ya. Tadi di awal-awal di kondangan dianiaya menggunakan foto kondangan. Nah, dibawa ke Dukcapil, dianiaya menggunakan fotokopi KTP. Dibawa ke SMP, ke sekolahan, dianiaya menggunakan ijazah.
Diajak ke flyover, dianiaya menggunakan apa? Menggunakan jurus membelah diri. Nah, karena pada saat kejadian di flyover, Peggy Setiawan ada di Cirebon dan juga bisa membelah diri menjadi di Bandung gitu kan. Karena Peggy Setiawan yang asli udah di Bandung tapi membelah diri ke Cirebon. Nah, ini kronologi yang sangat masuk akal sekali dengan alat-alat bukti yang Polda Jabar punya. Nah, ini baru yang masuk akal. Ini cerita sebenarnya. Cerita ada Dani, Andi, dibawa ke semak-semak. Itu cerita palsu. Dengan pedang samurai berbentuk pipa. Tuh mengada-ngada. Pedang samurai berbentuk pipa tidak bisa membunuh orang. Ijazah. Fotokopi KTP. Nah, itu cara dianiaya. Ini nih memang Pak Dewa. Hebat Pak Dewa. Benar kan? Nah, jadi ini kronologi, ternyata kronologi yang sebenar-benarnya, guys. Nah, karena jadi kronologi ini bisa digunakan di persidangan dengan alat bukti yang dipunyai Polda Jabar itu sangat kuat, sangat cocok. Nah, jadi alat bukti setelah dan kronologi dari saksi Dewa itu bisa sangat menjebloskan Peggy 340 KUHP. KUHP apa? Kena UUD harapan palsu. Itu dia, guys. Jadi bener kan, Lesko nggak bohong kan? Nggak bohong nih Pak Dewa, ini bisa menjelaskan nih Pak Dewa. Dan kalau masalah sidang kemarin ya dari ahli Polda Jabar, Lesko nggak mau bahas karena boring banget, guys. Jujur kalian boring kan? Boring, Lesko juga boring. Karena ahli yang dihadirkan itu ahli mohon izin gitu. Ahli izin ya gitu. Jadi setiap ditanya pertanyaan oleh tim Peggy, jawabannya adalah 2 alat bukti. 2 alat bukti. Yang penting polisi punya dan penyidik punya 2 alat bukti, Peggy udah jadi tersangka gitu. Apapun pertanyaannya 2 alat bukti. Apapun pertanyaannya 2 alat bukti. jawabannya 2 alat bukti. Berarti enggak, Pak? Jadi apapun makanannya, minumannya, teh botol. Satu kata buat ahli yang ini, Pak. Satu kata aja. Kecewa. Gila, teh botol Sosro ini kasih ini dong, support Peggy dong teh botol Sosro. Dia udah di marketing ini. Apapun makanannya, minumnya teh botol Sosro. Apapun pertanyaannya, jawabannya 2 alat bukti. Nah, jadi kesimpulannya sudah dan putusannya akan disebutkan hari Senin nanti ya. Nah, menurut tim Peggy akan bebas 99,9% gitu. Karena yang menurut Lesko serius, menurut Lesko ya sebagai penonton serius ini membawa ahli, membawa saksi ya itu tim Peggy. Nah, kalau Polda Jabar Lesko rasa dia nggak serius. Dari awal dia nggak datang, nggak serius. Ahli yang dihadirkan, ahli teh botol Sosro, nggak serius. Beda banget ahli yang dibawa Polda Jabar sama ahli yang dibawa tim Peggy ya. Tim Peggy ditanya apa, jawabannya A gitu. Ditanya penyidik bisa nggak salah menetapkan tersangka ketika alat buktinya kurang. Nah, ahlinya Peggy bilang bisa gitu. Sedangkan ahli Polda Jabar bilang, saya bukan penyidik. Lalu ngapain kesini anjir lu? Ahli apa? Udah Lesko bilang dibawa itu jangan ahli pidana, ahli spiritual, Lin Darong. Jadi mungkin video kali ini singkat aja ya. Ini cuma mau mengingatkan hal-hal yang udah kita lalui. Bagaimana 1 bulan lebih ini kita berjuang untuk Peggy Kulba ya, King Kulba kita. Dan satu lagi Lesko dapat nih dari TikTok juga ada anak muda yang memprotes kinerja kepolisian gitu. Jangan diambil angle yang di belakang, di ujungnya. Maksudnya gimana ya? Pak Kapolda mengarahkan kita agar satu pemikiran, satu pemahaman gitu. Gila. Yang benar aja. Gini loh, ya. Sudahlah, akhiri aja by design kalian. Akuin aja kepada publik bahwa kalian tidak becus kerjanya. Kalian selalu mengatakan bagaimana kalau kepolisian tidak bekerja 1 menit 1 hari. Bullshit, ya. Zaman dulu, kepolisian itu berlomba-lomba pensiun muda. Karena apa? Karena tidak tahu niat untuk jahat. Pembuat hoax terbaik adalah ada pada kalian. Jadi, seharusnya Bapak Kapolri itu legowo. Kalau tidak mampu memotong kepalanya itu, kalau tidak mampu memotong ekor-ekornya itu, bubarin aja kepolisian ya. Bapak Kapolri, seharusnya Anda harus legowo. Ya, kalau nggak mampu, Anda turun dari Kapolri. Oke? Ayolah. Masa bajingan takut sama mereka-mereka? Oke?
Itu dari siapa ini? Nggak kelihatan ini. Dapat dari TikTok ya, pokoknya dapat dari TikTok lah gitu. Buat mas-mas ini dia mengkritik secara tegas ya, menurut Lesko tegas ya. Dan ya kalau dibilang seberapa percaya kita sama polisi, sejujurnya nggak pernah punya urusan sama polisi ya, kecuali buat SIM ya. Udah pasti-pasti aja kalau Let's Go buat SIM itu Pak polisi bisa diandalkan lah ya, karena lebih cepat ya. Apalagi kalau udah proses tilang ya. Waduh, tilep jangan bilang-bilang gitu. Canda ya gitu. Habis itu surat kehilangan biasanya. Kalau Let's Go 2 kali udah ke kantor polisi. Waktu itu KTP hilang ya. Kasih surat minta surat kehilangan dari kepolisian, bayar seikhlasnya gitu. Nah, bayar seikhlasnya kan bingung ya, seikhlasnya berapa? Sebenarnya saya nggak ikhlas, Pak. Tapi disuruh bayar seikhlasnya ya gitu. Kasih berapa Let's Go udah kasih ya 20.000 kalau nggak salah. Nah, prihatin Let's Go juga kalau Let's Go ke Polda ya, Polsek atau Polda kalau nggak salah, ke kepolisian beberapa kali, itu minta surat keterangan baik dan lain-lain. Let's Go lihat komputernya guys, komputernya tuh komputer jadul guys. Nah gimana bisa nyari jahat gitu loh. Kalau ada tim cyber dan lain-lain, kepolisian guys, komputernya tuh komputer jadul, yang CPU-nya tuh masih jadul, abis itu monitornya tuh bukan monitor LCD itu loh. Kalau monitor LCD pun monitor LCD yang kecil gitu, bukan LED gitu. Ini Let's Go bingung nih, duit anggaran untuk fasilitas Polri, Polda, Polsek yang Let's Go kurang paham ya. Itu kemana ya itu? Kalau kalian yang pernah ke kantor polisi, coba kalian cek gitu komputernya ya. Komputer Pak Polisi itu jadul-jadul guys. Pantes kalau kita ngelapor, kita kena tipu, rekening kita hilang, itu susah guys. Kepolisian aja teknologinya tuh kurang teknologi gitu loh. Saya katakan saya tidak punya kepentingan dalam perkara ini. Saya akan memutus dengan objektif. Tidak ada yang namanya tekanan dari manapun, saya abaikan kalaupun ada. Saya akan objektif, saya akan memberikan putusan yang terbaik. Terbaik ini bukan terbaik untuk pemohon, bukan juga terbaik untuk termohon, tapi terbaik untuk Indonesia. Amin. Ya? Amin. Ya. Oke, dah. Doakan saya biar bisa memutus dengan baik dan saya bisa sehat ya seperti itu. Kalau ada yang bilang, oh hakim masuk angin, kalau dalam tanda petik tidak ada. Kalau sebenarnya memang tadi aja saya minum tolak angin sebenarnya. Tapi kalau Let's Go lihat hakim ini kayak condong sih ke tim Peggy ya, condongnya ke tim Peggy kalau Let's Go lihat. Tapi semoga kekhawatiran Let's Go salah satunya adalah hakim ini garang, terus terlihat condong ke tim Peggy, tapi ujung-ujungnya karena masalah administrasi atau masalah apapun, itu ujungnya jadinya membela yang salah gitu. Let's Go takutnya itu. Tapi kalau dari sekilas kita lihat hakim ini, Pak Eman Sulaiman, suka membantu, suka membela kuli bangunan. Nah, Sulaiman suka membela kuli bangunan. Nah, itu Let's Go rasa dia lebih condong ke tim Peggy ya, karena bukti yang dihadirkan bagus, saksi dihadirkan bagus, ahli dihadirkan bagus gitu. Kalau yang sebelah sono semuanya yang dihadirkan lawak gitu. Kita bacain dulu donasi-donasi dari sobat-sobat Let's Go ya. Dari Bang Yedam, semakin kocak oknum ladusing. Dari Faris Nurdin, woi, makasih Bang Faris. Kini saatnya netizen menjadi penyidik, merangkap sebagai hakim karena polisi tidak tepat menjadi penyidik, karena polisi adalah penjahat yang lucu. Karena oknum polisi, bukan polisi ya, oknum. Dari apa ya? Dari Minus gitu. Terima kasih ya. Ini Minus siapa ini? Aduh, nggak ada nama. Terima kasih buat teman-teman Let's Go yang udah berdonasi. Kalau kalian mau donasi atau kirim-kirim salam tuh, boleh di donasi di bawah atau di Super Thanks. Kalian bisa kirim-kirim salam buat orang tua. Nanti Let's Go bacain deh. Peggy sering ngaji, baca surah apa? Surat apa? Ya, surahnya apa? Ya, Yasin. Surat Yasin. Peggy bisa baca? Bisa, Pak. Bisa. Suaranya bagus, merdu? Ya, alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Kalau pertanyaan kemarin dari pihaknya Polda Jabar menanyakan Peggy sholatnya di mana, menghadap mana, terus suratnya surat apa yang dibaca, inilah hasilnya Peggy. Rajin sholat, rajin ngaji, suaranya merdu. Nah, baca surat Yasin. Kalau kalian lihat, Let's Go tampilin nih videonya nih. Nah, ini dia di motornya tuh ada Al-Quran. Nah, inilah bukti Peggy ingat yang maha kuasa ini, rajin sholat. Dan sekarang dari Allah membantu Peggy melalui kita semua nih yang mendukung King Kulba kita. Nah, oke, itu dia yang bisa saya sampaikan. Thank you banget yang udah nonton, yang udah support kasus ini. Bagi kalian yang
kasih tahu Let's Go dong. Ini sekarang sembari nunggu Peggy, kita bahas apa yang seru-seru ya gitu. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye.